Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Merdeka! Puji syukur kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk satu hari lagi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bersyukur pula atas kehidupan kita yang Tuhan sertai sehingga kita bisa hidup dalam kemerdekaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan untuk hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Satu hari lagi Bapa, Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami ingin melandaskan segala aktivitas kami dengan merenungkan, membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan, melalui firman-Mu ini kami dapat lebih mengenal Engkau, kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami, dan biarlah landasan firman-Mu ini kami pegang erat untuk kami hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai pembacaan, perenungan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat hidup dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hikmat pagi GKI Karangsaru hari ini, Senin 18 Agustus 2025 diberi judul Diskriminasi, No. Renungan akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodore. Ayat yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Lukas 4 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita. Mari kita pada pagi hari ini mendengarkan renungan dan kita boleh mempersiapkan hati kita terlebih dahulu menyambut renungan firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebuah frasa, merdeka dari diskriminasi. Frasa ini secara sederhana atau secara pengertian umum adalah bebas dari perlakuan tidak adil atau bebas dari perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, warna kulit, tingkat ekonomi, status sosial, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan. Ini mencakup hak untuk diperlakukan sama, setara di mata hukum. Memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan kehidupan sosial, serta bebas dari prasangka atau stereotip. Nah, diskriminasi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan di dalam gereja sekalipun, tatkala gereja atau anggota gereja tidak memahami hakikat manusia sebagaimana firman Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, Kejadian 1:27. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Dalam kedaulatan Allah, Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, bahkan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Dan semua manusia di mata Tuhan itu sama baiknya, sama mulianya, sama berharganya. Namun dosa menyebabkan manusia melihat dirinya sebagai yang terbaik bila dibandingkan dengan manusia-manusia lain. Perasaan superior itu, perasaan yang lebih tinggi, lebih baik dibanding orang lain, pada akhirnya membangkitkan sikap merendahkan dan meremehkan. Sehingga akhirnya muncul sikap diskriminatif atau membeda-bedakan terhadap sesama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ajaran dan tindakan, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas. Karena memang untuk itulah Allah mengutus Yesus, sebagaimana dicatat dalam Lukas 4
ayat 18-19 tadi yang telah dibacakan. Sepanjang pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus Kristus seringkali berinteraksi dengan orang-orang yang termarginal. Termarginal yaitu orang yang disampingkan, orang yang disisihkan, orang yang dikucilkan. Siapa itu? Seperti orang miskin, orang sakit, dan pendosa-pendosa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu rendah atau berdosa untuk menerima kasih dan pengampunan Allah. Allah menjadi pembela mereka. Nah, karena itu sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, Bapak Saudara, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya yang telah Ia contohkan. Sudahkah kita berkata tidak kepada diskriminasi di sekitar kita? Sudahkah kita memperlakukan sesama dengan penuh hormat, cinta kasih sayang, dan keadilan sesuai dengan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengannya? Bapak Saudara, sebagai kata akhir, ingat, memanusiakan manusia adalah panggilan Tuhan bagi kita umatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menciptakan semua manusia sama rata, sama berharga dan sama mulianya. Sama-sama Engkau pandang sebagai ciptaan yang sangat baik di antara semua ciptaan yang lain. Manusia Engkau pandang begitu berharga dan begitu mulia di mata-Mu. Oh Tuhan, tapi dosa membuat mata kami melihat satu sama lain merendahkan, tidak menghargai, tidak menganggap mulia, diskriminasi, menyisihkan dan mengucilkan orang-orang golongan tertentu. Tuhan, biarlah hati kami boleh mengaku pertobatan, memohon ampun jikalau kami pernah melakukannya, dan memohon pada Engkau, Allah Roh Kudus, untuk terus memenuhi hati kami dengan cinta kasih yang tidak memandang golongan, warna kulit, status sosial, status ekonomi yang mungkin berbeda dengan kami. Kami boleh mengasihi semuanya, seperti Engkau juga telah mengasihi semua manusia, bahkan datang makan bersama orang-orang yang dianggap berdosa, pamungut cukai, dan orang-orang yang disisihkan itu. Tapi kepada mereka lah Tuhan datang. Karena itu, mohon Tuhan menolong kami, punya hati seperti Engkau, meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, mari memulai hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh cinta kasih, tanpa membanding-bandingkan atau membeda-bedakan diri kita dengan orang lain. Tetapi boleh menyambut mereka semua yang di sekitar kita dengan penuh hangat, seperti Kristus juga menyambut mereka dengan hangat. Mari ikuti teladan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.